وصلي وسلم ومعلم خير البرية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Jumat yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap daripada pengurus Mushola Nurul Islam dan juga segenap pengurus daripada salat subuh Jumat, para asatidz, para ustaz, para guru yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada ketua MI daripada Parsi Gunung yaitu akhirnya Al-Ustaz Bapak Abu Salim Tugu yang saya hormati, para asatidz yang tidak sebutkan satu namanya namun tidak mengambil rasa tatim takrim, mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Salawat dan salam terupa kita haturkan keribaan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya hingga mendapatkan syarafatul asma'i min akhir hayati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibah rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fihi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fi jama'atin 40 yawman lam ya'tuhu rak'atun wahidatun kutiba bara'atan minan nar wa nifaq. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Pada hari Jumat ini yang penuh dengan barakahnya Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di sebuah majlis ilmu, majlis yang penuh dengan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu langkah kita menuju daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini segala amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal daripada keberkahan pada pagi hari ini. Ma'asyiral hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada pagi hari ini kita berharap ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan daripada salat subuh ini luar biasa. Di mana ada saat-saat waktu yang berharga di antara maghrib ke isya, di antara subuh ini ada salah satu saat-saat waktu yang penuh mustajab, yang dimana doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pun hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita salat subuh ini di antaranya ada keberkahan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dari semalam sudah bangun dengan niat untuk meletakkan kaki kita di mushola ini untuk beriktikaf. Ada yang berzikir sampai di sini, ada yang melaksanakan salat sunnah di mushola ini, segala macam hal. Ada munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kita sudah melaksanakan, sebelum berangkat ke sini sudah melaksanakan ibadah yang namanya dikatakan kita salat tengah malam. Dengan kita melaksanakan ibadah daripada ibadah salat tahajud kita, ada salatnya taubat kita, ada salatnya hajat kita, ada semua yang keinginan kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada salah satu di mana keberkahan kita pada pagi hari ini di salat subuh ini, ya. Kita membaca daripada salat, daripada doa-doa dari salat fardhu, yang di mana doa salat fardhu itu adalah ada kebaikan, ada keberkahan yang kalau kita baca dalam kitabnya Ba'alawi karangan Habib bin Hafiz luar biasa daripada doa-doa ini yang dilanjutkan setelah kita membaca dari salat al-fardhu, dilanjutkan dengan baca Asmaul Husna, dengan membaca kalimat-kalimat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan kita, ya, sampai kita tadi membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Salah satu zikiran tasbih yang dianjurkan oleh Ba'alawi Habib Umar bin Hafiz selepas kita azan ini membaca daripada 100 kali yang kita baca, ya, ini
Bacaan tasbih ini luar biasa. Sudah apa? Sudah dibuktikan oleh daripada seorang di Jakarta, muridnya dari Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ya. Beliau ini bernama Mukri, ya, disebutkan pengusaha. Ya, pengusaha. Beliau ini pengusaha pada waktu itu usahanya dia berkata kepada Sayyidil Walid bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau katakan, ya Sayyidil Walid, saya ini punya usaha saya ini kurang ini. Kata Sayyidil Walid, kata Habib Abdurrahman As-Segaf, ya Mukri, katanya, kau ikuti daripada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kau ikuti setiap Ahad pagi, kau ikuti dia untuk melaksanakan sholat subuh, lalu engkau baca daripada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali setiap harinya kau baca itu. Ini Mukri tiap hari ikutin, setiap hari Minggu Ahad ikutin Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Setiap hari setelah dia sholat subuh, setelah dia azan subuh, dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dibaca itu setiap hari 100 kali. Sehingga Mukri ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berangkat haji. Ini satu keajaiban kalau kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Keesokannya setelah dia berangkat haji, orang panggil dengan tabarukannya karena beliau dekat dengan saya Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Allah panggil dia dengan panggilan Kiai Haji. Usaha tahunnya yang tadinya sudah mulai menurun sehingga tahunnya itu semakin bertambah, terkenal dengan tahun Haji Mukri. Ini luar biasa, ya, sesuatu keberkahan yang kalau kita kumpulnya di pagi hari ini membaca tasbih, ya, membaca segala macam hal kebaikan yang kita bermunajat kepada Allah Taala, Allah akan kasih. Ya, inna rahmatullah minal mukhlisin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan, buat orang-orang yang berbuat ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi katakan dalam kitab Fathul Mu'in bahwasanya kalau kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, maka tidak akan dijauhkan daripada penyakit wasir. Penyakit yang dikatakan yang ada di belakang tubuh kita ini akan hilang. Karena apa? Sirna kita membiasakan kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Ya. Ini yang dianjurkan oleh Ba'alwi, karangan daripada Habaib, daripada Habib Umar bin Hafiz. Lalu ada apa lagi keutamaan yang kita adakan pada salat subuh ini? Ada keutamaan di mana kita ini dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau kita hadir di subuh ini, ya, luar biasa keutamaannya. Kalau kita sudah dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah ini sudah dekat dengan kita. Berarti Allah ini sudah cinta kepada kita. Berarti Rasulullah SAW sudah cinta dengan kita. Maka kita pun akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Ayyattaqillaha wa rasulih fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka orang-orang yang taatnya kepada Allah, yang taatnya kepada Rasulullah SAW, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini janji Allah. Ya, kalau kita sudah dijauhkan daripada api neraka, berarti Allah sudah cinta kepada kita. Dan Allah kalau sudah cinta, Rasul pun akan ikut kepada Allah, Rasul pun akan cinta kepada kita. Ya, ini salah satu keutamaan daripada kita ini salat subuh berjamaah di pagi hari ini. Lalu keberkahan pada para salehah pagi-pagi hari ini, keberkahan di mana kita akan dijauhkan daripada sifat-sifat yang munafik. Sifat-sifat orang yang punya munafik, insyaallah kita akan dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi majlis-majlis seperti ini, majlis di pagi hari ini, majlis salat subuh yang berjamaah ini manfaatnya besar sekali. Kalau kita sudah duduk seperti majlis seperti ini, kalau kita subuhnya sudah penuh seperti ini, maka tidak akan ada satu orang yang bisa mengganggu karena kekuatan kita semakin bersatu, semakin banyak yang kita berkumpul di pagi hari. Semakin bingung orang untuk mengotak-atik kita dalam perihal akidah kita, dalam perihal segala macam hal-hal yang berkenaan dengan Islam, maka tidak akan berani orang untuk mengotak-atiknya. Ma'asal hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang bersama-sama dimulakan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di pagi hari ini, ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang man shalla subh, siapa orang yang salat subuhnya berjamaah selama 40 hari,
malam raka'atun wahidah, tidak kehilangan satu rakaat di dalamnya, kataban minan nar wa munafiq, maka Allah akan jauhkan dia daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan daripada orang-orang munafik. Ditambahkan dalam tafsir hadis jelaskan bahwasanya mereka orang-orang yang salat subuhnya berjamaah, lalu mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meningginya matahari, Allah kasihkan dia pahala haji dan umrah. Cuma kira-kira bagaimana nih? Sanggup nggak kita nih dari sebelum subuh datang, ya salat subuh berjamaah lalu berzikir sampai terbit matahari? Ya, bagaimana tuh caranya gitu? Banyak yang nggak sanggup tuh. Ya, makanya saat-saat yang berharga itu di antara maghrib ke isya dan subuh. Ya, bahkan keutamaannya kalau kita ini melaksanakan ibadah sholat subuh seakan-akan kita ini melaksanakan ibadah semalam subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan kita dengar azan aja udah susah banget. Terkadang yang dekat musola nggak tahu musola yang toanya ketinggian atau toanya mana gitu, kelewat, nggak kedengeran, nggak nyampe, padahal dekat dengan musola, toanya apa ketinggian, suaranya lewat, nggak dengar gitu, nggak datang panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu bagaimana besar fadilah daripada sholat subuh ini luar biasa, ya, yang Allah kasihkan pahala haji dan umrah, ya, apalagi kita tambahkan setelah kita sholat subuh, kita sholat subuh, ada lagi namanya sholat duha. Dikatakan kaifatus shalah Habib Abdullah Al-Idrus, beliau katakan bahwasanya di dalam setiap manusia ini ada 360.000 sambungan. Ya, di setiap manusia ini ada sel-sel tubuh kita ini terdapat 360.000 sambungan yang harusnya setiap sambungan sel yang ada di diri kita ini dikeluarkan daripada sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sanggup apa? 360.000 sambungan sel yang pada diri kita setiap hari kita keluarkan sedekahnya. Sanggup gak? Gak sanggup. Nabi Muhammad SAW beliau katakan siapa orang yang salatnya duha 2 rakaat sampai 12 rakaat seakan-akan dia bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Rasulullah SAW. Umatnya nggak akan sanggup mengeluarkan sedekah setiap hari 360.000 sambungan sel yang ada di kita keluarkan untuk sedekahnya di jalan Allah. Makanya Rasulullah katakan salat duha 2 rakaat pengganti daripada sedekah. Maka seakan-akan siapa orang yang salatnya duha pagi hari, Allah akan ganti, Allah akan berikan rezekinya tuh. Terkadang kita lupakan hal itu. Ya, pagi kita punya usaha, kita mau jalan kerja, lupa kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini salah satu pancingan bagaimana ya rezeki kita yang pagi hari ini yang kita sudah laksanakan dari malam, tinggal kita pancing itu rezeki itu, bagaimana keluarnya rezeki itu. Ya, makanya seperti itu. Bagaimana caranya mancing itu? Ya kita pancingnya dengan apa? Biasakan, lazimkan setiap pagi hari kita untuk sholat duha. Ya, sholat duha kita baca surah Al-Iza Waqi'ah. Al-Waqi'ah kita baca. Yang dimana kalau kita baca surah Waqi'ah, Al-Habib Saleh bin Muqsid Al-Hamid Tanbul, beliau seorang wali min awliya Allah. Setiap hari melazimkan baca surah Waqi'ah. Dia tidak sempatkan di waktu asar, dia sempatkan untuk di pagi harinya. Ya. Seumur hidupnya dia tidak pernah meninggalkan surah Waqi'ah ini. Karena siapa orang yang baca surah Waqi'ah seumur hidupnya, Allah jamin akan rezekinya. Luar biasa. Kalau kita kupas surah Waqi'ah ini luar biasanya. Ya, Allah sudah jamin itu rezekinya dalam seumur hidupnya, Allah jaminkan. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah semua yakin, ya, apa yang kita kerjakan Allah akan ganti semuanya. Ya, biasakan kita hidup kita ini dengan apa? Setelah kita sholat duha, kita ada wiridan-wiridan yang kita baca, ya, seperti wiridul kabir, auladul auliya, Amin Syekh Bakar bin Salim. Kalau yang kita lazimkan wiridan-wiridan ini ba'alwi, ini dikatakan yang namanya mendawamkan untuk kita sampai di akhirat kita. Ya. Dalamul khairat, amalan-amalan yang bisa membawa kita sampai di akhirat, salah satunya membaca Ratibul Haddan, Ratibul Aqqas, Ratibul Al-Idrus.
ya, Auradu Audia, Syekh Bakar bin Salim, semuanya karangan beliau ini ada satu dalil khairat untuk daripada amal ibadah kita ini sampai kita di akhirat nanti akan membantu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal seperti ini adalah majlis seperti ini, majlis yang di dalamnya ada kebaikan, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di taman surga dikatakan Rasulullah suruh kita mampir di dalamnya. Karena ada kebaikan yang kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan daripada majlis subuh seperti ini. Ya, dengan langkah kita, dengan niat kita duduk di majlis seperti ini, insyaallah keberkahan ada pada diri kita. Ya. Sampai ya, para sahabat pun begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mencari apa? Menggapai daripada ridhonya Allah, menggapai daripada kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau ini seorang dijuluki Allah Subhanahu wa taala, yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghuni daripada penghuni langitnya Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni ini, beliau ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tiap malamnya, mempunyai jadwal kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dia rukuk sujud terhadap Allah Subhanahu wa taala. Besok harinya dia buat lagi jadwal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Uwais Al-Qarni ya, yang luar biasa ya. Yang kehidupannya ini luar biasa, berbaktinya kepada Allah, berbaktinya kepada orang tua. Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Begitu dengan daripada istri, daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam ibadahnya 1000 rakaat dia dikerjakan tuh. Ibadahnya tiap malam. Ini Khadijah berharap ridhonya Allah taala, setiap malam dia kerjakan 1000 rakaat untuk mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Fatimah Zahra binti Rasul, anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari yang dikerjakan, tiap malam dia bangun 1000 rakaat dia dikerjakan. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelarkan dengan Qutbul Arif Billah, yang setiap harinya kalau orang memohonkan pertolongan terhadap dia tidak pernah berkata la, selain mengucap asyhadu an la ilaha illallah, mengucap tidaknya ketika kalimat la ilaha illallah. Kalau orang minta bantuan terhadap dia kasihkan apa yang ada. Dia gelar dengan Arif Billah. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malamnya yang dikerjakan ibadah solat tiap malamnya 1000 rakaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dengan kitab Salaful Ummah, tetesan air mata yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai membakar kedua kelopak matanya. Ini tangisan ampunan yang diharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagaimana Pak? Bangun tengah malam 2 rakaat, paling kencing doang tulisannya. Di kamar mandi doang. Ya kita enggak salah kita begitu tuh. Ya, model-model kita begitu. Tapi sahabat keluarga Rasulullah SAW bagaimana menanamkan akhlaknya, bagaimana dia ingin dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini pun begitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya dia ini, terlepas ngantuknya dia ini untuk berbicara kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditarikan talinya di atas langit-langit, diikatkan dalam tubuhnya. Diikat. Saking dia takut terlelap tertidur karena dia lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka ini berlomba-lomba untuk mendapatkan menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Syekh Abu Bakar bin Salim begitu, yang digelar dengan Fakhrul Wujud. Beliau ini ibadahnya luar biasa. Ya. Semuanya daripada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Ali bin Rahman Habsi Kitab, semuanya Habib Abdullah bin Muhsin Rahmat Tempang, semuanya para kiai, para habaib, mereka ini berlomba-lomba untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini suatu gerakan daripada subuh pagi hari ini, ya, mudah-mudahan berkah buat kita. Ya. Amin. Tambah semangat kita. Amin. Zaman-zaman seperti ini, zaman yang tidak peduli dengan agama. Banyakkan orang kurang peduli dengan agama, banyakkan orang kurang mengenai kebaikan di agama. Amin. Ya, tapi pada pagi hari ini, ya, dengan wasilahnya dari para asatidz semuanya
musola yang satu dengan musola yang lainnya ini, ya, dengan apa? Dengan adanya gebrakan kebaikan ini, bisa duduknya kita di majelis taklim ini bisa berkah buat kita semuanya. Ya, alangkah kalau kita dia tahu bagaimana keberkahan duduk di majelis ilmu, majelis ilmunya daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadilah daripada keutamaan duduk di majelis taklim ini luar biasa. Ya, bahkan seakan-akan kita kalau duduk di majelis taklim ini kita seakan-akan mengerjakan salat sunnah 1000 rakaat. Ya. Duduknya kita ditambahkan kalau kita wasami'an sambil kita mendengar wajalasan duduknya kita mendengarkan kita di majlis ilmu, ya. Begitu Allah akan berikan dia pahala seperti pahala menengok daripada 1000 orang yang sedang sakit. Masya Allah. 1000 orang yang sakit kita tengokin berapa rumah sakit tuh? Bagi-bagi deh 1000 di rumah sakit ini, 500 rumah sakit ini, kita masih sanggup gak 500 seharian? Gak sanggup kita. Tapi luar biasa Allah, ya. Allah berikan pahala yang begitu besar yang buat kita. Kita walaupun sambil mendengar, sambil duduk, walaupun sambil nyender tidur bagi dua sama tembok pahalanya tuh. Kita masih kebagian deh tuh pahala yang kita dapatkan. Ya, kebaikan asalnya bekasnya buat kita masih dapat kebaikan buat kita semua. Tuh, ya. Ya, saya ini benar-benar ya Allah, ini Ustaz Agus ya Allah, ya. Kalau dari MP ini melihat seperti ini luar biasa, ya. Apalagi saya sebagian daripada ketua dari dakwah MUI di Tugu ini, ya. Saya semangatin semua yang ada kegiatan di pagi hari ini yang berkenaan dengan agama, yang bisa memacu, bisa memberikan semangat daripada umat ini agar bangkit. Ya, apalagi ini masih di bulan Rabiul Awal, di pertengahan. Yuk kita apa? Tambahkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, dengan apa? Duduk di majelis taklim, dengan menambah kebaikan. Bagaimana caranya kita menggapai daripada cintanya Rasulullah? Hal seperti inilah yang Rasulullah akan cinta kepada kita. Kalau Rasulullah sudah cinta kepada kita, insya Allah nanti pun kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin. Amin. Ya, akhlaknya Rasulullah luar biasa. Ya, kalau kita tanamkan seperti akhlaknya seperti Rasulullah, ya, makanya Habib Rizik selalu katanya kita revolusi akhlak. Yang dikatakan revolusi akhlak ini seperti inilah, mengajak orang, rohana bainahuma, rangkul orang yang belum tahu jadi tahu, rangkul orang yang belum senang jadi senang, rangkul orang yang belum bisa duduk di majelis taklim. Ini salah satu revolusi akhlak kita untuk mengembangkan bagaimana umat ke depan ini. Ini diajarkan oleh Habib Rizik Muhammad Syihab. Ya, mudah-mudahan daripada segenap daripada satu doakan daripada semuanya, doain semuanya. Saya punya ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, banyak umur, sehat walafiat. Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang singkat dan ini bagi-bagi kedua sama Ustaz Salim ya. Jadi mohon